Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tri Oktaviana dengan BP 191083-2004. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil pemahaman saya tentang paham liberal negara John Locke pada mata kuliah etika politik yang diampu oleh Bapak Tamrin MSI. Baiklah, yang pertama adalah tentang paham liberal negara John Locke. Di sini kita akan melihat bagaimana pandangan John Locke itu sendiri, yaitu tentang manusia, yang dimana ia mengakui adanya keberadaan manusia atau state of nature yang mendahului adanya kerajaan. Akan tetapi keadaan manusia dan perkembangannya berbeda pendapat dengan para ilmuwan lainnya seperti Leviathan Hobbes. Namun pada dasarnya John Locke berpikir bahwa manusia memiliki sifat yang baik. Keadaan alamiah manusia adalah a state of peace, goodwill, mutual assistance, and preservation. Sedangkan menurut Leviathan Hobbes, ia menyatakan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan hak miliknya. Semua manusia memiliki hak yang sama dalam menggunakan kemampuannya. Namun hal yang terpenting di sini adalah hak atas hidup, hak atas pengembangan diri. Dan John Locke mengembangkan hak atas milik yang dikembalikannya kepada pekerjaan. Di sini karena melihat hal tersebut, manusia dalam keadaan alamiahnya sudah mengenal hubungan sosial. Selanjutnya kita melihat bagaimana pemikiran John Locke tentang tujuannya berdiri negara. Tujuan berdirinya negara, kita melihat pada pertahanan manusia yang membutuhkan negara yang menjamin pemilikan pribadi yang muncul dari ekonomi dan uang. Negara didirikan untuk menjamin pemilikan pribadi, bukan untuk menciptakan kesamaan atau mengendalikan ketidakseimbangan milik pribadi. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perjanjian asli masyarakat serta implikasinya dengan negara. Namun saya di sini akan menjelaskan perjanjian asli masyarakatnya dahulu dengan negara. Yang pertama, hak untuk sendiri atau menentukan sendiri bagaimana mempertahankan diri dari orang lain. Di sini bermaksud ialah bagaimana seseorang individu dapat mempertahankan dirinya sendiri sehingga tidak ada orang yang bisa mengganggu kesejahteraan hidupnya tersebut. Kemudian yang kedua kita melihat hak untuk menghukum seseorang pelanggar hukum menurut aturan hukum kodrat. Nah, di sini dengan seseorang dapat mempertahankan dirinya sendiri, maka orang lain apabila ia melakukan pelanggaran hukum, ia akan dihukum menurut aturan hukum kodrat yang telah diberlakukan dengan hukum kodrat ataupun undang-undang, kebijakan, serta peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga ada sanksi dan hukuman yang akan ia terima. Kemudian kita melihat bahwa implikasinya dengan negara. Kita melihat perjanjian asli tadinya dan implikasinya dengan negara adalah pertama, kekuasaan politis pemerintah negara adalah kekuasaan warga negara yang bersatu membentuk tubuh politis, di mana kekuasaan tersebut diserahkan kepada orang-orang politis masyarakat. Artinya di sini kekuatan politis tidak hanya milik negara, akan tetapi milik seluruh warga negara. Dan warga negara berhak atas, tindakan atau perlakuan apapun selagi tidak melanggar hukum. Kemudian yang kedua kita melihat pemilikan kekuasaan oleh negara yang ditentukan oleh delegasi kewenangan yang diserahkan oleh warga negara. Kewenangan negara adalah sama dengan keluasan hak-hak yang diserahkan warga negara kepadanya. Artinya tidak ada kebebasan warga negara yang dikekang atau dibatasi, namun kebebasan warga negara berdasarkan pada hukum dan kebijakan yang telah yang ditetapkan. Baiklah, selanjutnya adalah kita melihat bagaimana etika politik pada paham liberal negara John Locke. Tentunya pada pemahaman liberal negara John Locke ini kita melihat sisi etika politiknya.
ada perbandingan etika politik yang dapat kita uraikan di sini. Pertama saya akan melihat liberalismenya, di mana paham yang memberikan kebebasan mutlak kepada manusia yang harus mampu ia pertanggungjawabkan kebebasannya tersebut. Dalam artian di sini begini, liberalisme ini memberikan kebebasan kepada individu, akan tetapi setiap yang mereka lakukan atau apapun perbuatan yang mereka lakukan, akan ada tanggung jawabnya. Sehingga apabila ia melakukan sesuatu dan melanggar hukum, ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam berupa sanksi ataupun hukuman. Namun, di sebalik itu, kebebasan yang diberikan ini tidak hanya sembarangan atau semena-mena, tapi dibatasi oleh peraturan dan hukum yang berlaku. Kemudian kita melihat bagaimana negara sebagai tempat yang didirikan oleh manusia harus memiliki kebijakan dan peraturan yang diatur sehingga setiap manusia mengetahui isi kebijakan tersebut serta tidak ada yang boleh disembunyikan. Nah, di sini dapat dipahami bahwa antara negara dengan masyarakat tidak ada yang boleh disembunyikan, tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Sehingga kebijakan, peraturan dan undang-undang dasar pun yang dibuat oleh negara tidak ada yang tidak diketahui oleh rakyat atau individu, selayaknya sebagai masyarakat. Begitupun juga dengan negara. Sehingga masyarakat telah mengetahui apapun peraturan, kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan negara, sehingga apabila mereka melakukan hal yang melanggar hukum, mereka akan menerima sanksi yang berdasarkan hukum kodrat. Di sini kita melihat bahwa undang-undang tidak boleh juga diserahkan kepada orang lain yang penting, dianggap penting seperti raja. Maka dari itu raja tidak ada kuasa atas undang-undang. Akan tetapi dia dibatasi oleh undang-undang yang disetujui dan diumumkan kepada seluruh warga negara. Selanjutnya kita akan kembali membahas tentang etikanya politik pada paham liberal negara John Locke ini. Pertama, kita melihat tentang etika politiknya dulu. Etika politik ini termasuk ke dalam kelompok etika sosial, yang di mana ia mengkaji bagaimana norma-norma moral yang semestinya menciptakan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia akan beriringan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Yang kedua, kita lihat bahwa etikanya politik juga akan mempertanyakan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya sebagai manusia, dan bukanlah suatu kewajiban dari warga negara kepada negaranya, ataupun terhadap hukum dan peraturan yang ada di negara tersebut. Baiklah, terakhir kita akan membahas tentang 3 perbandingan etika politik dalam paham liberal negara John Locke. Yang pertama, liberalisme. Seperti yang kita sampaikan pada sebelumnya, saya menjelaskan bahwa liberalisme adalah bagaimana bentuk kebebasan yang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya kepada seluruh rakyat negara. Sehingga apapun setiap tindakan yang mereka lakukan haruslah dipertanggungjawabkan. Dan apabila mereka melanggar, mereka akan mendapatkan sanksi dan hukuman. Namun di sini kita juga melihat yang kedua adalah perbandingan sosialismenya, di mana ia berfungsi sebagai interaksi antar sesama individu dan di sini fungsi sosialisme adalah menjalin silaturahmi antar sesama individu atau sekelompok masyarakat sehingga meskipun dengan kedekatan mereka, mereka tidak mampu mengusik privasi atau hal yang bersifat pribadi dari seorang individu tersebut. Sehingga meskipun mereka hidup saling berdampingan, saling bersosialisasi dan berinteraksi, tapi tidak saling mengusik dan mengganggu. Kemudian yang ketiga adalah melihat kapitalisme, di mana kita mendukung dan menyokong perekonomiannya. Dengan adanya hubungan sosialisme, dengan adanya, saling berinteraksi, maka di sini akan terjalin kerjasama untuk saling menyejahterakan hidup. Salah satunya dengan perkembangan perekonomian, yaitu dengan mengembangkan, eee, sarana-sarana ataupun
dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, sehingga antara individu dengan individu dapat bertahan hidup dan menjalani kehidupannya dengan baik, dengan perekonomian yang baik juga. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.